Selamat berjumpa kembali anak-anak sekalian dalam pelajaran matematika. Kelas 8 semester genap. Materi pembelajaran kita adalah bab yang ke-10 mengenai peluang. Yang kita pelajari yang pertama adalah pada kegiatan 10.1 peluang empirik, kegiatan 10.2 peluang teoretik, kemudian kegiatan 10.3 hubungan peluang empirik dan peluang teoretik. Mari kita mengamati. Tujuan pembelajaran. Setelah menonton, menyimak, dan pelajari video ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan peluang empirik dan peluang teoretik suatu kejadian dari suatu percobaan. 4.11 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang empirik dan teoretik suatu kejadian dari suatu percobaan. Pengantar. Teori peluang awalnya lahir dari masalah peluang memenangkan permainan judi. Dalam perkembangannya, teori peluang menjadi cabang dari ilmu matematika yang digunakan secara luas. Teori peluang banyak digunakan dalam dunia bisnis, meteorologi, sains, industri, politik, dan lain-lain. Perusahaan asuransi jiwa menggunakan peluang untuk menaksir berapa lama seseorang mungkin hidup. Dokter menggunakan peluang untuk memprediksi besar kecilnya kesuksesan suatu metode pengobatan. Ahli meteorologi menggunakan peluang untuk memperkirakan kondisi cuaca. Dalam dunia politik, teori peluang juga digunakan untuk memprediksi hasil-hasil sebelum pemilihan umum. Peluang juga digunakan PLN untuk merencanakan pengembangan sistem pembangkit listrik dalam menghadapi perkembangan beban listrik di masa depan. Banyak masalah di sekitar kita yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Kadang keputusan yang dibuat merugikan suatu pihak dan menguntungkan pihak lain. Dengan memahami bahasan tentang peluang empirik ini, diharapkan kalian mampu membuat keputusan sebaik mungkin, sehingga bisa diterima oleh pihak-pihak yang terkait. Peluang atau probabilitas suatu kejadian adalah angka yang menunjukkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Nilainya di antara 0 dan 1. Kejadian yang mempunyai nilai probabilitas 1 adalah kejadian yang pasti terjadi atau sesuatu yang telah terjadi. Misalnya, matahari yang masih terbit di timur sampai sekarang. Sedangkan suatu kejadian yang mempunyai nilai probabilitas 0 adalah kejadian yang mustahil atau tidak mungkin terjadi. Misalnya sisi segitiga ada 4. Sekarang kita masuk pada materi yang pertama, yaitu peluang empirik. Kita lihat dulu, pada saat jam istirahat, Adi dan Ani secara bersamaan menuju ke ruang komputer sekolah untuk mengerjakan tugas. Setelah berdiskusi, mereka memutuskan untuk menggunakan komputer secara bergiliran, masing-masing selama 1 jam. Masalahnya adalah mereka sama-sama ingin mendapat giliran terdahulu. Nah, cara mencari peluang kesempatan lebih dulu pada gambar 1 itulah yang disebut dengan peluang empirik. Suatu cara dikatakan fair dalam masalah Adi dan Ani di atas jika dengan cara tersebut Adi dan Ani mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan giliran menggunakan komputer terlebih dahulu. Untuk mengetahui cara yang digunakan fair atau tidak, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Antara lain, yang pertama menggunakan koin.
Lakukan percobaan. Melemparkan satu koin sebanyak minimal 10 kali. Kemudian lihat mata koin yang tampak. Kemudian buatlah turus dan tulis angka. Misal Adi memegang mata koin angka dan Ani memilih mata koin burung Garuda atau gambar. Maka dari hasil percobaan, jika sisi gambar atau burung Garuda lebih banyak keluar, maka yang terlebih dahulu memakai komputer adalah Ani. Yang kedua, menggunakan kelereng. Mengambil satu kelereng dari 3 kelereng dengan mata tertutup. Kelereng yang disiapkan adalah warna merah, kuning, dan hijau. Adi menyuruh Ani untuk memikirkan satu kelereng warna sebarang. Kemudian Adi menyuruh Ani mengambil dengan mata tertutup satu kelereng dari dalam kantong yang sudah dipersiapkan. Jika kelereng yang diambil Ani sesuai dengan yang ia pikirkan, yang berhak menggunakan komputer terlebih dulu adalah Ani. Cara yang ketiga, menggunakan dadu. Menggelindingkan satu dadu 6 sisi. Jika yang muncul sisi atas adalah angka genap, Ani yang berhak menggunakan komputer terlebih dahulu. Jika yang muncul di sisi atas adalah angka ganjil, Adi yang berhak menggunakan komputer terlebih dahulu. Baiklah anak-anak sekalian, sekarang kita melakukan percobaan yang pertama ya, yang menggunakan koin. Misalkan dalam percobaan melemparkan koin sebanyak 10 kali. Misalnya keluar yang pertama sisi angka. Kita buat turus. Kemudian kita lempar lagi, keluar lagi angka. Sudah 2 kali. Kemudian dilempar lagi, misalnya keluar gambar. Kemudian dilempar lagi, misalnya keluar gambar lagi. Sudah 4 kali ya melemparkan. Kemudian dilempar lagi, keluar sisi angka. Dilempar lagi, keluar sisi angka. Kemudian keluar lagi sisi gambar. Kemudian dilempar lagi, keluar sisi gambar. Kemudian dilempar lagi, keluar sisi gambar. Sudah berapa kali percobaan anak-anak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 kali lagi. Misalnya kita dilempar lagi, keluar sisi gambar. Nah, ini turus yang kita buat ya ketika kita melakukan percobaan. Kemudian turus-turus ini kita tulis sebanyak sesuai dengan turusnya. Di sini ada 4 kali keluar. Untuk sisi angka atau ada 4 turus, kita buat 4. Kemudian sisi gambar ada 6 ya. Jumlah percobaan melemparkan sisi mata uang 10 kali. Nah, sekarang kita lihat rasio F terhadap NP. F ini frekuensi ya, banyaknya sisi angka yang muncul, banyak sisi gambar yang muncul. Jadi terhadap banyaknya percobaan ada 10. Jadi kalau kita hitung 4/10 untuk Ani ya yang memegang angka tadi 4/10. Kemudian untuk Adi ya yang 4/10 ini Ani memegang gambar 6/10. Nah, menurut kalian siapa yang menang ini? Atau yang menggunakan komputer terlebih dahulu? Ini salah satu ya contoh kegiatan pair sehingga tidak merugikan kedua belah pihak. Jadi yang menang menurut kalian adalah sisi gambar ya, karena banyak keluarnya. Jadi yang ini kalau kita perkecil menjadi masing-masing bagi 2 sama dengan 3/5. Kemudian (4/10) ini diperkecil menjadi 2/5.
Nah, jadi yang memenangkan atau terlebih dahulu menggunakan komputer adalah Ani ya, karena tadi Ani memilih sisi gambar. Nah, setelah dilihat dari percobaan ini, terlihat pada kolom 4, maksudnya di sini. Rasio atau hasil bagi frekuensi terhadap banyaknya percobaan, inilah yang disebut dengan peluang empirik ya. Jadi kalau dibuat rumusnya, peluang empirik sama dengan frekuensi banyaknya nilai yang muncul atau banyaknya kali yang muncul ya per banyaknya percobaan. Contoh 1. Pada percobaan pengambilan satu kelereng dari dalam kantong yang berisi 4 kelereng berwarna hitam, putih, kuning, dan biru, didapatkan hasil sebagai berikut. Kelereng hitam sebanyak 22 kali, kelereng putih 26 kali, kelereng biru 24 kali. Jika percobaan dilakukan sebanyak 100 kali, tentukan A. Peluang empirik kejadian terambil kelereng putih, B. Peluang empirik kejadian terambilnya kelereng kuning, dan C. Peluang empirik kejadian terambilnya selain kuning. Penyelesaian A. Peluang empirik kejadian terambil kelereng putih, rumusnya tadi frekuensi per banyaknya percobaan. Banyaknya kelereng putih ada 26. Per banyaknya percobaan sama dengan 100, jadi 26 per 100 sama dengan 0,26. Yang berikutnya, peluang empirik kejadian terambil kelereng kuning. Nah, tadi pada pernyataan di atas ya, kelereng kuning tidak disebutkan. Yang disebutkan adalah hitam, putih, dan biru. Nah, berarti kuningnya kita hitung ya, 22 tambah 26 tambah 24. Jadi hitam tambah putih tambah biru. Banyaknya percobaan ada 100. Jadi kita kurangkan 100 kurang warna 22 untuk hitam, 26 putih, dan biru 24. Maka peluang terambil kelereng kuning adalah 100 kurang 72 sama dengan 28. 28 per 100 sama dengan 0,28. Kemudian yang C, peluang empirik kejadian terambil selain kuning. Berarti kita menambahkan peluang kejadian warna hitam, warna putih, dan warna biru sama dengan 72. Maka peluang empiriknya adalah 72 per 100 sama dengan 0,72. Contoh 2. Peluang muncul angka atau gambar dari suatu pelemparan sebuah mata uang logam adalah sama. A. Berapakah frekuensi harapan muncul angka jika uang itu dilempar 100 kali? B. Berapakah frekuensi harapan muncul angka jika uang itu dilempar 150 kali? Dalam sejumlah percobaan, frekuensi harapan dari suatu kejadian adalah kemungkinan dari kejadian tersebut kali banyak percobaan. Sekarang kita lihat ya, frekuensi harapan kejadian A yang dilakukan sebanyak N kali percobaan. Biasanya dirumuskan dengan FHA. Jadi maksudnya frekuensi harapan A sama dengan peluang A kali N. Kalau frekuensi harapan sama dengan peluang dikalikan banyaknya percobaan. Penyelesaian peluang 1/2. Nah, dari mana tadi ya? Kita ingat bahwa uang logam itu punya dua sisi, yaitu gambar atau angka. Nah, masing-masing gambar atau angka punya peluang yang sama. Karena kalau kita memilih angka, jadi satu sisi per 2. 2 itu adalah dua sisi dari mata uang tersebut. Jadi 1/2.
sama ya, angka dan gambar peluangnya sama, 1/2. Nah, kemudian potensi harapannya adalah 1/2 kali 100. Jika percobaannya 100 kali, berarti kali 100. Jika percobaannya dikalikan sebanyak 150, maka potensi harapan masing-masing angka atau gambar adalah 75. Sekarang kita masuk pada materi 10.2, yaitu peluang teoretik. Peluang adalah kemungkinan terjadinya sesuatu. Peluang teoretik adalah perbandingan atau rasio antara frekuensi kejadian yang diharapkan terhadap frekuensi kejadian yang mungkin, atau yang disebut dengan ruang sampel. Ya. Peluang teoretik dikenal juga dengan nama peluang klasik atau classical probability. Peluang teoretik dirumuskan sebagai berikut. Jadi peluang A sama dengan N dalam kurung A per NS. NA itu maksudnya adalah frekuensi peluang A muncul per sampel atau per ruang sampel. Nah, keterangan PA sama peluang A, NA frekuensi kejadian A, NS adalah banyaknya ruang sampel. Nah, sekarang kita lihat apa yang dimaksud dengan ruang sampel. Kita lihat pada tabel 10.1, kejadian yang hanya memuat satu hasil atau titik sampel disebut kejadian dasar. Kejadian yang tidak memuat titik sampel disebut kejadian mustahil. Atau yang tadi di bagian depannya tidak mungkin terjadi. Kemudian peluangnya sama dengan 0. Atau dengan kata lain tidak mungkin. Sekarang kita lihat pada tabel 10.1 peluang teoretik kejadian dari suatu eksperimen. Eksperimennya adalah pelemparan satu koin. Ruang sampelnya AG, AG. Apa artinya di sini AG? AG di sini adalah sisi mata uang, angka atau gambar. Nah, jadi ada dua ya, ini dengan NS tadi, ruang sampelnya ini. Kemudian kejadian A. Misalnya kita mau menginginkan sisi angka yang keluar. Jadi pada koin itu hanya ada satu saja, ini dia, yaitu A. Ya, sementara banyaknya sisi mata uang itu ada dua, maka peluang teoretiknya adalah banyaknya titik sampel per banyaknya ruang sampel atau banyaknya sisi mata uang tadi. Demikian juga kalau kita menginginkan hasil sisi gambar yang muncul. Berarti titik sampelnya ada lagi, banyaknya titik sampel ada satu. Maka peluang teoretiknya 1/2. Jadi banyaknya titik sampel dibagi dengan banyaknya sisi koin tadi. Sekarang kita lihat lagi mengenai penggelindingan satu dadu. Satu dadu itu ada 6 sisi ya, angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi banyaknya adalah 6. Banyaknya sisi ini. Kemudian kalau misalnya kita menginginkan hasil mata dadu 3 yang muncul. Jadi pada mata dadu itu titik 3 itu ada satu saja ya. 1. Jadi kita buat teoretiknya adalah 1/6. Banyaknya titik sampel dibagi NS atau ruang sampelnya. Kemudian kalau kita menginginkan mata dadu 7. Apakah ada mata dadu 7? Tidak ada ya. Jadi kita buat titik sampelnya sebenarnya ruang kosong. Banyaknya titik sampel tidak ada atau 0. Nah, maka peluang teoretiknya adalah 0. Jadi dalam hal ini, kalau peluang teoretiknya bernilai 0, maka tidak mungkin terjadi. Sekarang kita lihat lagi. Ini tetap ya. Kejadian A, hasil mata dadu genap. Nah, mata dadu genap dalam hal ini adalah 2, 4, dan 6. Ada berapa mata dadu genap? 3.
maka peluang periodiknya 3/6. Kemudian kita lihat lagi. Mata dadu 5. Pada ruang sampel mata dadu prima ada 3, ya 2, 3, 5. Kemudian banyaknya titik sampel ada 3. Maka peluang periodiknya 3/6 atau 1/2. Bisa dipahami? Kita bisa mencoba lagi dengan kalimat lain. Misalnya bilangan, kelipatan, empat, ya. Bilangan kelipatan 4 ada 1. Jadi 1/6. Kemudian kalau bisa misalnya bilangan lebih dari 4. Bilangan lebih dari 4 dalam mata dadu ada 2 saja, yaitu 5 dan 6. Maka peluang periodiknya adalah 2/6. Dan seterusnya. Nah, kita lihat ya, apa yang dimaksud dengan ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu kejadian dan dinotasikan dengan S. Contoh, pada pelemparan satu mata dadu, maka ruang sampelnya adalah S. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 mata dadu. Kemudian titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel atau kemungkinan-kemungkinan yang muncul. Dinotasikan dengan A. Contoh, pada sebuah koin terdapat 2 sisi. Sisi gambar dan sisi angka adalah titik sampelnya. Sementara ruang sampelnya adalah angka dan gambar. Banyaknya ruang sampel ada 2, banyaknya titik sampel ada 1. Contoh, tentukan ruang sampel dan titik sampel dari percobaan melempar 2 koin merah dan kuning sebanyak 1 kali lemparan. Nah, diagram pohon berikut menghubungkan kemungkinan hasil pada koin merah dengan koin kuning. Ruang sampelnya adalah AA, AG, GA, GG. Titik sampelnya A, G, G, A, dan GG. Titik sampel AA bermakna bahwa kedua koin menghasilkan kejadian sisi angka. Nah, perhatikan di sini ya. Ini kemungkinan kejadian koin merah. Ini untuk koin kuning. Jadi ketika kedua koin ini dilemparkan bersama-sama, bisa jadi kedua koin mengeluarkan sisi angka, ya, AA. Kemudian dilemparkan kembali, bisa jadi koin merah A, koin kuning G. Jadi ditulis AG. Kemudian bisa jadi pada koin merah keluar G, pada koin kuning keluar A, bisa jadi G, ya. Jadi artinya kalau keluar GA, ya, koin merah G, koin kuning A. Nah, ini yang disebut dengan ruang sampel, ya. AA, AG, GA, GG. Ini ruang sampelnya karena ada 2 koin yang dilempar. Nah, berapakah banyaknya ruang sampel di sini? Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Kemudian titik sampelnya adalah masing-masing, ya. Jadi pasangannya AG, GA, kemudian AA, GG. Ini titik sampelnya. Nah, jadi AA tadi bermakna bahwa kedua koin sama-sama mengeluarkan sisi angka. Nah, untuk menentukan ruang sampel dapat juga disusun dengan menggunakan tabel, seperti gambar di samping. Nah, ya. Kalau yang pertama tadi dengan diagram pohon, sekarang diagram dengan tabel. Ini koin merah
punya dua sisi yaitu A dan G. Kemudian koin kuning juga ada dua sisi yaitu AG juga. Nah, kejadian pertama bisa jadi koin koin merah muncul A, koin kuning muncul A juga. Jadi ditulis AA. Kemudian yang ini artinya koin merah A, koin kuning G. Jadi ditulis AG. Nah, demikian juga kalau merahnya mengeluarkan G, koin kuning mengeluarkan A. Jadi ditulis GA. Ini GG ya, kedua sisi mata uang mengeluarkan gambar. Jadi ini ruang sampelnya ya, AA, AG, GG, GA. Ada berapa di sini? 4. Jadi artinya sisi koin itu ada 2. Kemudian ada 2 koin merah dengan kuning, jadi 2 kali 2. Nah, bisa seperti itu menghitung ruang sampel. Jika kita melempar 3 koin warna merah, kuning, dan hijau 1 kali, maka ruang sampelnya adalah AA, AG, AGA, AGG, GAA, GAG, GGA, dan GGG. Berapa banyak ruang sampelnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini dia dengan diagram pohon. Ini koin merah, koin kuning, koin hijau. Koin merah AG, kemudian koin kuning bisa A, bisa G. Jadi dicabang dari A ini tadi. Kemudian pada koin hijau dari A, AG, dari G, AG juga. Nah, kemudian pada sisi gambar ada koin merah, kuning bisa jadi A, G ya, kita tulis lagi. Kemudian pada koin hijau dari A ini AG juga. Pada koin gambar AG. Nah, ketika kita menyusun ruang sampelnya, perhatikan ya, kita arahkan ya urutannya A, A, G. Mana dia? Di sini. Kemudian yang di atas ini A, A, A. Kemudian ini koin pertama masih A, G, A. Ini A, G, A. Kemudian yang ini di sini ya, apa ini? Ruang sampelnya. Ya. Jadi dilihat dari sini A, G, A, A, G, G. Ini dia. Kemudian dari sisi gambar, kemungkinan dari koin kuning bisa A keluar, kemudian dari koin hijau bisa A. Ya, jadi kita tulis G, A, A. Nah, kemudian bisa jadi ya G, A, G. Koin hijaunya G. Kemudian koin merah keluar atau muncul G, koin kuning muncul G, koin hijau muncul A. Nah, coba ditulis ya, titik-titik di sini apa. Kemudian kemungkinan yang berikutnya, koin merah A, A, G, koin kuning G, koin hijau G, 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 G. Nah, ini dia ya, cara membuat ruang sampel dengan berapa dengan percobaan 3 koin. Nah, kemudian kalau dengan gunakan tabel bisa kalian tulis seperti ini. Kejadian yang mungkin pada koin hijau. Jadi kita buat di sini hijau, di sini kuning dan merah ya. A, A, kemudian A, G, ini AG, jadi AAG. Kemudian ini GA. Jadi kalau di sini apa ini? Silakan A, G,
A. Kemudian selanjutnya A, G, G. Nah, di bawahnya apabila koin kuning yang muncul G, nah pada koin merah dan kuning AA ya, jadi GAA, di sini GAG, kemudian GGA, kemudian tiga koin mengeluarkan sisi gambar ya. Nah, sekarang berapa banyak ruang sampelnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Titik sampelnya tadi yang mana? Masing-masing ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita lihat lagi. Misalnya sebuah dadu digelindingkan sekali. Apakah peluang kejadian? A. Mata dadu kelipatan 3. B. Mata dadu bukan kelipatan 3. Penyelesaian. Nah, titik sampelnya adalah 3 dan 6. Ini apa artinya? 3 dan 6 ini adalah mata dadu kelipatan 3. Kemudian banyaknya titik sampel ada 2, banyaknya ruang sampel ada 8. Maka peluang teoritiknya adalah 1/3 ya. 2/6 ini diperkecil 1/3. Mata dadu bukan kelipatan 3 adalah, jadi selain kelipatan 3 tadi, selain 3 dan 6 ada 1, 2, 4, 6. Maka titik sampelnya ada 4, ruang sampelnya ada 6. Peluangnya 4/6 diperkecil jadi 2/3. Yang berikutnya, hubungan antara peluang empirik dengan peluang teoretik. Kita lihat, bagaimanakah menentukan hubungan peluang empirik dengan peluang teoretik? Suatu ketika Amelia, Budi, Citra, Dana, Erik, Fitri mendapat tugas kelompok dari gurunya untuk menemukan peluang empirik suatu percobaan. Mereka melakukan percobaan dengan menggelindingkan satu dadu sebanyak 120 kali. Mereka membagi tugas untuk mencatat kemunculan mata dadu hasil penggelindingan. Amelia bertugas mencatat setiap mata dadu 1 yang muncul. Budi bertugas mencatat setiap mata dadu 2 yang muncul. Citra bertugas mencatat setiap mata dadu 3 yang muncul. Dana bertugas mencatat setiap mata dadu 4 yang muncul. Erik bertugas mencatat setiap mata dadu 5 yang muncul. Fitri bertugas mencatat setiap mata dadu 6 yang muncul. Setelah menggelindingkan sebanyak 120 kali mata dadu, mereka merekap catatan mereka dalam satu tabel. Berikut tabel 10.2 yang menyajikan hasil percobaan mereka. Nah, misalnya ya seperti ini. Mata dadu yang diamati 1. Banyak mata dadu yang diamati muncul. Mata dadu 1 ada 20, banyak percobaan 120. Peluang empiriknya ya banyaknya percobaan per banyaknya yang muncul ya. Mata dadu yang muncul per banyaknya percobaan. Kalau peluang teoritik lihat nih. Ya. Mata dadu yang diamati adalah mata dadu 1. Jadi 1/6 ini ruang sampelnya. Jadi 0,16. Kalau peluang empiriknya banyaknya mata dadu 1 yang muncul per banyaknya percobaan. Kemudian dihitung dalam desimal 0,166. Budi merekap mata dadu yang diamati adalah mata dadu 2. Banyaknya yang muncul 21. Banyaknya percobaan 120.
Jadi peluang empiriknya adalah 21/120 sama dengan 0,175. Kemudian peluang teoritiknya 1/6. Nah, kenapa nih ya 1/6? Karena mata dadu 2 itu hanya ada satu di mata dadu itu. Kemudian mata dadu ada 6, jadi 1/6. Kemudian Citra mengamati mata dadu 3, muncul sebanyak 19 kali. Maka peluang empiriknya 19/120 dengan 0,158. Nah, peluang teoritiknya sama ya. Dana mencatat ada 18 mata dadu. Mata dadu 4 muncul, banyak percobaan sama 120, peluang empiriknya 18/120 dengan 0,15. Dengan teoritiknya 0,16. Erik mencatat mata dadu 5, banyak muncul 24, peluang empiriknya 24/120 dengan 0,2, peluang teoritiknya 0,16. Kemudian Fitri mencatat mata dadu yang diamati 6 muncul sebanyak 18 kali. Banyaknya percobaan 120. Maka peluang empiriknya 18/120 dengan 0,15. Kemudian peluang teoritiknya 0,16. Nah, coba kalian perhatikan ya, apa hubungan antara peluang empirik dan peluang teoritik. Dilihat dari tabel di sini. Jumlah untuk peluang empirik, jumlah hasil perhitungan tadi sama dengan 1. Kemudian peluang teoritik juga sama dengan 1. Apa hubungan antara peluang empirik dan peluang teoritik? Nah, jadi artinya adalah bahwa semakin banyak kali percobaan dilakukan, maka peluang empirik akan semakin mendekati peluang teoritiknya. Nah, itu dia ya kesimpulannya. Demikian pembelajaran matematika untuk kali ini, semoga bermanfaat.